fight when we missed in church. Laugh out everyone we hating at work. Eat dinner with your sister and the jokes kinda hard. Cry the way home and you putting me first. Oh, 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 yeah. You just always know what to say. We're strolling down the boulevard, and then Sunday street light. Oh, the light. Every year we get older, and I'm still on your side. Baby, I gave up anything to travel inside your mind. Baby, I fall in love again come every summertime. My daddy told me to choose them wisely, but you don't have to try. Cause baby, I fall in love every summertime. Every day, summertime. Every day, summertime. Every day, summertime with you. Every day, summertime. Every day, summertime. Every day, summertime with you. Yeah, yeah, mana? Welcome back to Musik Boas Unca. Seperti biasa nih Kang Adu di sini menyapa lagi buat sobat musik di rumah. Yang pastinya seperti biasa nih, setiap hari Jumat kita akan selalu menyajikan bintang tamu yang kece yang memiliki suara-suara keren tentunya. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu, seorang penyanyi pendatang baru, dan katanya dia ini adalah salah satu penyanyi bisa dibilang jebolan ajang pencarian bakat. Nah, kita langsung aja ngobrol-ngobrol nih sama dia. Ada Alisha Dira. Alisha Dira. Halo. Halo. Nah, apa kabar? Aku baik. Kita kenalan dulu kali ya. Aku belum Boleh. tahu nama kakak nih. Nama kakak siapa? Ya ampun, gak terkenal ternyata saya ya. Tadi udah kenalan padahal ya. Tapi memang namanya memang susah diingat. Oke. Tapi kalau mau mengingat nama aku lebih gampang. Kamu ingat aja pemain orang Jepang gitu ya. Oke. Nah, Ruliabi. Tapi dipanggilnya Karuli. Ada Atau- Abi, ada Ruli, ada Oh. Kang Adut, siapalah bebas manggil apa aja. Oke. Gitu ya. Kalau Alisa sendiri panggilannya siapa? Aku Alisha aja. Alisa aja. Iya. Nggak Dira. Soalnya kalau Dira tuh, jadi tadinya tuh aku mau dipanggil Dira waktu dari lahir, mau dipanggil Dira, tapi kata nenek aku tuh tomboy banget gitu loh. Dira tuh kayak tomboy gitu. Oh gitu. Tapi pernah ada yang manggil kamu Marsha Arwan nggak? Ada. Tapi karena dari tadi kalau kau perhatiin mirip Marsha Arwan loh. Oh iya. Tapi ngerasa mirip gitu? Mungkin karena sama-sama Batak kali ya. Oh Batak. Iya, aku kan Lubis. Saudara nama Fatin berarti ya? Iya, Oh, suka ini. Masih suka- saudaraan berarti? Atau memang Enggak, ya? enggak. Cuman suka ada yang komen mirip Marsha Arwan. Mirip, tapi memang bener ya. Berarti maksudnya Nggak bukan tahu aku orang sih. pertama, berarti Oh, memang udah bukan. banyak yang mengenal. Banyak. Oke, Alisa, boleh gak sih disapa dulu mungkin Boleh. sobat musik di rumah yang lagi nonton kamu malam hari, atau mungkin fans-fans kamu sendiri yang lagi nonton? Halo sobat musik ataupun teman-teman aku di sini yang lagi nonton. Kenalin untuk yang belum kenal sama aku, nama aku Alisha Dira, bisa dipanggil Alisha. Aku adalah penyanyi pendatang baru bikin satu single, dan itu aku sendiri yang bikin lagunya. Widih, sendiri ya, luar biasa. Nanti Iya. kita akan bahas dan kita akan ngobrol-ngobrol. Oke. sebenarnya. Tapi langsung aja kita ngobrolnya adalah di segmen fitnah atau fakta. Widih, langsung loh. Waduh, ini jadi hot seat gitu ya. Benar. Alisha, fitnah atau fakta nih kalau misalkan Alisha ini masih berusia 17 tahun? Fakta. Fakta. Iya, tapi aku tuh kalau lagi naik misal Naik kendaraan umum gitu, terus misal ada yang kayak baru kenal atau apa, ditanyanya tuh gini, kerja di mana Mbak, kayak gitu. Lah loh, Padahal aku masih berarti- SMA. apa yang membuat orang menilai seperti itu? Nggak Apakah tahu. mungkin dari penampilan kamu apa gimana nih sebenarnya? Mungkin dari penampilan kali ya. Jadi Iya. sebenarnya masih 17 tahun. Iya, masih 17 tahun. Berarti kurang lebih SMA kelas 3 ya? SMA kelas 3. Benar. Baru ujian dong kemarin. Sebenarnya belum ya? kalau ujian masuk ke perguruan tinggi itu baru nanti sih.
2024. 2024. Iya. Sekarang kan SMA kelas 3. Mm-mm. Sebentar lagi lulus nih. Yes. Ada rencana melanjutkan ke jenjang perkuliahan nggak ada? Ada dong. Udah ada terbesit di mana kira-kira? Ada. Nggak mau dibocorin? Mau sih, semoga jadi doa gitu ya. Apa coba? Aku pengen masuk UI. Generasinya Ruli Abi nanti sebentar lagi tuh. Udah ngobrol sama Ruli Abi masuk insya Allah. Amin, doain ya. Doain. Jebolan sana juga soalnya nih. Oh iya, serius. Sastra Jepang. Wih. Serius. Yoi. Berarti konnichiwa. Konnichiwa. Gitu. Watashi wa Alicia. Ya. Bisa bahasa Jepang deh. Aku suka nonton anime soalnya. Oh, suka nonton anime. Baik. Kirai desu. Oke, selanjutnya di usia muda gini udah terjun ke industri musik, itu sebenarnya siapa yang nyuruh? Apakah memang keinginan sendiri atau memang support dari keluarga? Jadi emang awalnya tuh aku suka nyanyi. Dulu tuh aku suka upload sendiri kayak di YouTube aku gitu. Cuman aku tuh sebenarnya malu karena dulu suaranya cempreng banget. Kayak jelek lah, pokoknya suka nyanyi tapi jelek gitu loh. Itu yang bilang jelek siapa? Aku sendiri sih. Oh, diri sendiri. Terus habis itu aku tuh tapi dipaksa sama mama aku harus les piano, harus les nyanyi. Kalau enggak nanti gak dapet uang jajan. Kalau enggak mama sedih gitu. Soalnya mama tuh suka nyanyi, tapi anak-anaknya tuh sebelum Nggak aku ada nyanyi yang ya, nurut ke iya anaknya. nggak ada yang nurun. Oh, jadi mamanya pinter nyanyi? Iya, mama. Gimana kalau kira Sursi nih? Suruh nyanyi? Mamanya dulu penyanyi cilik. Oh, mamanya penyanyi cilik. Pantesan cantik loh. Penyanyi apa Tante? Masih ingat nggak? Dulu pernah buat rekaman juga di Musika. Oh, musika. Oke, Iya. nanti kita tanya-tanya lah ya. Oke. Sebenarnya kalau ditanya hobi kan mungkin bisa bilang hobi nyanyi ini bukan keinginan kamu berarti ya? Keinginan mama. Awalnya ya, pada awalnya bukan keinginan aku, tapi kok waktu dijalanin Enjoy. nyaman, iya. Ingat nggak itu mulai dari kapan? Oke. Dari usia berapa? Sebenarnya aku ingat dari SD lah. Dari SD aku disuruh ikutan lomba-lomba. Padahal suara aku tuh jelek, gak pernah menang juga emang. Nggak pernah Dulu menang. ya dulu. Nggak apa-apa, kan latih mental mungkin tujuannya orang tua dan itu sebenarnya. juga belum diasah gitu loh nyanyinya. Dan akhirnya di salah satu lomba itu aku ketemu sama guru les dan Oke. akhirnya mama tuh orangnya tuh kan ramah banget. Jadi langsung mama samperin, kenalan, langsung ini anak saya mau dong belajar nyanyi kayak gitu. Oke. Oh, awalnya situ. Iya. Itu kelas berapa berarti? Itu sekitar kelas 3 SD, 4 Berarti SD. kurang lebih 9-10 tahunan lah ya. Ya, betul. Berarti sekarang kurang lebih berarti 7 tahun lalu udah mulai belajar itu. Iya. Masih baru dong. Perjalanan kamu masih baru. panjang. Perjalanan Santai. masih panjang. Oke, selanjutnya nih. Orang tua kamu ini kan ada yang jadi penyanyi dan musisi katanya Iya. dibilang. Itu kalau boleh tahu nih, mama atau papa? Selain mama, papa juga? Sebenarnya papa juga. Oh, dua-duanya musisi? Iya, papa itu dulu kalau di kuliah itu kan biasanya ada kayak unit kegiatan mahasiswa Oke. yang main musik. Papa aku tuh main keyboard. Papa kamu main keyboard, mama kamu nyanyi. Iya. Jadi sebenarnya kalau kumpul keluarga di rumah berarti main nyanyi semua dong. Tapi bisa. emang ketemunya tuh dari musik, mama sama papa aku. Curiga lagi manggung bareng. Iya, Oh, iya di bener. satu panggung. Cinlok. Mungkin cinlok, tapi Ceritain dong dikit kayaknya lucu deh. jadi mama Lebih tertarik cerita ibunya iya. kayaknya nih. Tapi emang aku suka sih. Ceritanya lucu soalnya. Coba. Jadi mama aku itu orang Malang. Kuliahnya Oke. di Malang, papa aku kuliahnya di Bandung. Tapi biasanya kalau ada acara mahasiswa gitu, suka saling ngundang kan. Oke. Kayak misal ya universitas yang di Malang itu ngundang dari Bandung, dari Jakarta, dari Iya, mana, dan di situ akhirnya satu panggung. Cinlok lah mereka. Iya, kenalan gitu ya. Kali, gak Tapi tadi tahu nama deh. kamu ada lubisnya. Tadi Ada. bilang mama dari Malang, papa dari Bandung. Iya, di Jawa mana Barat sama lubisnya? Jawa. Lubisnya gitu dari mana? kan. Jadi almarhum kakek aku itu orang Batak, tapi merantau ke Bandung. Oh, Nah, berarti nenek dari aku papa berarti iya, ya. nenek aku orang Bandung gitu. Oh, gitu ceritanya. Emang Ternyata. gado-gado Aku pikir sih, memang Kak. asli dari Batak pure, ternyata enggak ya. Udah mix Enggak, sebenarnya. udah gado-gado lah. Udah gado-gado. Udah berapa generasi gitu ya? Iya. Nah, waktu kecil lagu yang paling kamu sering dengerin sampai akhirnya kamu bisa berani tampil nyanyi itu apa? Sebenarnya dulu itu aku suka dengerin lagunya kalau masih kecil ya, suka dengerin lagunya Tasya Kamila. Dia kan suka nyanyi lagu anak-anak gitu ya dulu. Dia salah satu penyanyi. Apa masih ingat gak lagunya? Ingat, tapi lagu anak kecil banget yang kayak memandang alam dari atas bukit. Aku sih nggak pernah kecil, kayak kayaknya gitu. lupa deh. Iya, Emang ada lagu itu ya? ada.
taunya Tasya tuh hatiku gembira itu gak sih? Anak gembala. Anak gembala. Aku adalah anak gembala. Oke. Itu juga. Oh, itu juga ya. salah Jadi satu emang ya? dari dulu tuh udah didoktrinnya sama musik gitu dari kecil. Jadi memang udah terbiasa didoktrin dari kecil Iya. ya. Oke, kalau bisa ngomongin masalah kiblat musik kamu sendiri. Oke. Nah, kiblat musik kamu ini ke arah siapa? Oke. Ke arah mana? Aku sebenarnya sekarang itu aku sukanya Diskoria, Ardhito Pramono, Nadine Amiza. Nadine Amiza. Nadine Amiza. Tapi pernah ada yang bilang kamu kayak Nicky gak sih suaranya? Belum ada sih. Tadi ketika kamu nyanyi itu mirip Nicky sebenarnya Oh suaranya. iya. Oh, berarti abis ini aku harus Siapa lebih tahu dengerin. nanti juga bisa go internasional kayak Nicky dan terkenal di sana. Mungkin teman-teman sobat musik di sini bisa doain aku kali ya. Amin. Mudah-mudahan ya. Amin. Tapi kiblatnya sendiri sebenarnya kamu memang kayak mempelajarinya atau memang kayak sering mendengarkan lagu mereka jadi terbiasa aja? Oh, kalau aku sih sebenarnya kan gak pernah belajar banget gitu ya. Jadi emang aku dengerin, terus waktu aku kayak misal main musik atau nyanyi, karena keseringan denger mereka, jadi kadang kebawa gitu loh Kak. Jadi kayak misal dia cara nyanyinya kayak gini nih, terus akhirnya waktu aku nyanyi tanpa sadar juga jadi kebawa aja gitu kebawa ya? gitu. Jadi nggak ada maksud ngikutin sebenarnya Nggak karena ada. memang terbiasa mendengarkan jadinya mengikuti. Iya. Oke, next berikutnya, fitnah atau fakta? Kalau Alicia ini jago main beberapa alat musik. Jago atau bisa ya? Ya bisa dibilang sih fakta. Sebenarnya aku bisa main Apa aja? piano, Piano, ukulele, gitar. gitar. Karena ada piano aku cek. Oh boleh. Boleh ya? Boleh. Oke, coba pengen tahu. Gimana nih sekarang? Aku Ya, sekarang kesana. kesana boleh. Kita pengen tahu. Lagu Ini apa? kamu belajar gak sih dulunya? Kenapa? Dulu sekolah les? Dulu aku gitu? pernah les. Oh, les piano itu? Tapi aku tuh capek sekolah, jadi aku cut off lesnya Baru gitu. kali ini aku dengar anak jujur banget capek sekolah. Aku capek, Kak, aku capek sekolah Kak. Apalagi sekarang kan ada bimbel kayak gini-gini. Gimana? Anak kelas 3 SMA Kak. Ayo, boleh coba. Jangan itu, saya ngeri nanti nanyanya. Kita pengen cek kira-kira Alicia ini bener nggak nih jago. Lagu apa aja? Yang bener-bener kamu menguasai banget. Coba. Sambil nyanyi kah? Boleh. Oh, nggak usah, main musiknya aja. Tes dulu kali ya. Wih, ternyata beneran bisa loh. Jadi bener-bener kamu tuh pernah les berarti ya? Yes. Waktu itu jadi les berapa lama tuh? Sampai aku akhirnya les- bisa gitu menguasai alat piano. Sebenarnya aku les itu mungkin kalau bisa dihitung dari kelas 4 SD sampai kelas 2 SMP deh kayaknya. Lama juga Iya. ya. Kurang lebih 4-5 tahun. Mm-mm. Tapi itu keinginan kamu atau memang tetap dukungan orang tua, pasangan orang tua lebih tepatnya? Jadi awalnya keinginannya ibu sama Tetap ibu kayaknya lebih sama- vokal ibu ya. Cuman karena aku jalaninnya seneng juga Enjoy. lama-lama. Iya, aku tuh orangnya emang harus dikasih tahu dulu gitu loh Kak. Kayak harus ini tuh bagus buat kamu. Ini Tapi tuh kalau keinginan ini, kamu kayak sendiri gitu. pernah gak sih kayak kamu pengen sesuatu yang memang benar-benar keinginan kamu sendiri gitu, bukan Ada. keinginan dari orang tua? Tapi aku akhirnya nggak bisa juga. Aku tuh pengen ngedance aslinya. Dari keinginan kamu sendiri? Iya, dan mama itu meskipun aku disuruh les nyanyi dan lain-lain, kalau mau cobain yang lain boleh biar bisa tahu sebenarnya tuh hobinya Sebenarnya apa. ke arah mana, Jadi aku gitu. tuh udah nyobain les dance, aku nyobain basket, aku nyobain renang, semua aku cobain Kak biar nggak nyesel. Udah mencoba semua tapi Udah ternyata dance tapi hasil bisa. Enggak. Tapi suka aja berarti ya. Suka, aku suka.
Oke, sebenarnya arti musik itu sendiri buat kamu apa kalau boleh tahu? Kalau sebenarnya arti musik buat aku sendiri itu apa ya, suatu media di mana bisa mengungkapkan sebuah rasa atau ekspresi yang kita tuh nggak bisa ungkapin kalau dalam aktivitas sehari-hari gitu loh Kak. Kayak misal gini, kita lagi marah gitu ya. Nah buat aku musik yang mengandung unsur marah-marah itu bisa mengekspresikan gimana aku rasain sekarang. Kan kita nggak mungkin dong Kak, misal lagi marah-marah terus tiba-tiba kayak ngeliat orang terus kita marahin, kayak gitu kan nggak mungkin. Jadi dengan kita menyanyikannya atau memainkan alat musik itu bisa menyalurkan rasanya gitu Kak. Jadi emang disalurinnya tuh secara positif gitu. Kalau kita lagi merasakan emosi sedih, misal galau atau apa, daripada nangis atau apa, ya boleh sih nangis, tapi jadi buat kamu musik adalah sebuah tempat untuk mencurahkan sebuah perasaan gitu ya. Oke, next. Fitnah atau fakta? Kalau Alisa ini ambisius banget, pengen menjadi seorang penyanyi sampai pernah ikutan beberapa ajang pencarian bakat. Oke. Aku tuh sebenarnya mungkin bukan jadi kalau dibilang jangan ambisius. Jangan jawab mamah lagi ya. Oke, siap. Curiga mamah lagi nih ambisius ini. Aku sebenarnya kalau ambisius tuh fitnah ya Kak. Oh, fitnah. Fitnah karena aku nggak apa ya, sebenarnya nggak ambis banget sih. Cuman kalau aku pernah ikut ajang pencarian bakat itu fakta. Jadi ini 50% fitnah, 50% Jadi ambisiusnya itu sendiri tidak benar, tetapi kalau untuk mengikuti beberapa ajang pencarian bakatnya baru benar. Iya, karena sebenarnya aku no pressure dan nothing tulus aja. Tapi ketika mengikuti ajang pencarian bakat ini keinginan kamu sendiri atau tetap balik lagi itu nih? Kalau itu keinginan aku. Tetap aku tuh dulu dari dulu tuh daftar sendiri Kak. Selalu daftar sendiri. Tapi waktu kesananya ditemenin mama. Cuman emang aku daftar sendiri. Hal yang berkesan ketika mengikuti ajang pencarian bakat. Sebenarnya hal yang paling berkesan itu dimana kita orang-orang yang belum mengenal kamera, belum mengenal gimana cara untuk syuting, tiba-tiba kita bisa dikasih media nih, dikasih fasilitas untuk istilahnya kayak jadi artis, masuk TV kayak gitu. Itu sih Kak kesan yang paling aku ingat, dan juga ketemu sama teman-teman yang emang ada di satu ladang yang sama kita. Katanya kamu ini kan mengikuti The Voice. Iya. The Voice cilik ya? Iya. The Voice Kids namanya. The Voice Kids sama X Factor. Yes, betul. Apa yang membedakan ketika kamu mengikuti dua ajang ini? Bedanya tau nggak apa Kak? Apa? Kan ini The Voice Kids. Terus itu X Factor. Tau nggak bedanya apa? Beda ajang. Apa dong? Bedanya? Lah dia ketawa dulu, bingung jadi. Katanya lucu banget. Ini kan dari tadi coba. Kakak bilang jangan bahas mama-mama lagi. Tapi ini kayaknya sangkut pautnya sama mamanya lagi nih. Bedanya kalau The Voice Kids ditemenin mama, kalau X Factor nggak ditemenin mama. Kak sedih tau Kak nggak ditemenin mama. Jadi kan kalau The Voice Kids itu kan kita tuh masih kecil, jadi harus ada wali kan. Kita tuh tidur harus ditemenin, kemana-mana harus ditemenin. Untuk karantina itu? Iya, jadi aku kan di karantina ada temennya, ada mama kayak gitu. Terus aku tuh waktu X Factor baru ngerasain Kak yang beneran sendiri gitu Kak. Jadi kayak mungkin belum terbiasa apa gimana tuh? Karena mungkin terbiasa ditemenin mama. Sekarang tiba-tiba mungkin ketika X Factor tidak. Itu waktu itu, tapi sangat apa ya Kak? Sangat mengajarkan aku untuk bisa lebih mandiri sih sebenarnya ya. Karena kayak waktu itu aku sakit gitu kan. Kalau ada mama pasti dibeliin obat ini. Kalau sekarang ya udah aku harus cari sendiri gitu. Lebih mandiri. Iya, lebih mandiri. Ketika waktu di The Voice Kids, kamu waktu itu sampai babak mana? Aku sampai live round. Live round itu aku 8 besar di timnya Isyana. Kalau secara generalnya aku 24 besar. Oh, secara generalnya 24 besar, tapi di tim Isyananya di 8 besar. Yes, betul. Mak, ingat nggak kira-kira pada saat di The Voice Kids, lagu yang paling berkesan ketika kamu nyanyikan apa? Dan sampai kayaknya orang-orang tuh gitu, ingat sama Alisa. Oh, sebenarnya kalau mungkin bagi orang-orang yang paling berkesan itu waktu aku nyanyi Amin Paling Serius. Tapi kalau menurut aku sendiri yang paling berkesan itu nyanyi Risalah Hati.
Itu lagu dari Dewa. Dewa. Karena waktu itu apa ya? Jadi aku emang suka banget lagunya dan aku nggak nyangka bisa bawain itu di TV gitu. Itu Kak. ketika pada saat Itu mengikuti battle. ajang pencarian bakat itu, lagu itu kamu yang nentuin atau memang dari pihak sana yang udah ngasih gitu? Jadi emang dari kita kayak discuss aja sih Kak, maksudnya kita juga Kita ditanyain. ngasih referensi beberapa, baru mereka yang nentuin gitu. Iya, jadi bisa jadi ditentuin atau kalau mungkin ada yang lebih baik lagi dikasih opsi gitu. Cuman emang kalau Risalah Hati itu aku yang mau. Tapi ada yang diingat gak sih komentar yang paling berkesan dari juri buat Alisa sampai ini kayaknya dikenang banget gitu? Sebenarnya kalau The Voice Kids nggak ada, tapi kalau X Factor itu ada. Apa kalau betul? Aku suka banget komentarnya dari kayaknya ini dari Kak Ariel Noah. Oke. Dan itu adalah salah satu pelajaran yang menurut aku berharga banget sih, karena dia waktu itu ngekomentarin aku. Aku tuh waktu itu nyanyinya masih kayak belum lepas, kayak mikir kayak gitu. Dan akhirnya setelah dari situ pulang dari X Factor, aku nanya ke mama aku lagi-lagi, "Mama, aku nyanyinya kayak mikir gitu ya, kayak ada beban ya." Terus katanya, "Iya, gini." Belum enjoy mungkin Belum karena yang namanya enjoy. audisi kan. Iya, tapi Mental beban kayak di situ ada numpuk semua. Iya, Karena nggak benar. mudah banget kita bisa nyanyi di depan juri apalagi. Iya. Karena kan dinilai. Bebannya di situ mungkin karena ngerasa dinilai jadi kayak ngerasa beban aja. Iya, sih. benar. Dan akhirnya waktu aku sekarang udah nggak ikut ajang pencarian bakat lagi, aku lebih sering ambil off air, tampil di pensi-pensi atau di acara-acara penutupan. Itu biasanya emang nggak beban sih, soalnya Lebih nyantai aja gitu, karena nggak ada jurinya nggak sebenarnya. dinilai, mau istilahnya kayak fales, mau lupa lirik, kayak orang nggak sadar gitu. Bener. Tapi kamu ada rencana lagi nggak sih ikut ajang pencarian bakat berikutnya? Sebenarnya kalau aku sekarang mau fokus untuk memperbanyak karya sendiri aja sih Kak. Oke, jadi nggak ada ya. Iya. Next, berikutnya. Nah, waktu itu masing-masing kan sampai di babak bisa dibilang di babak kalau The Voice di babak apa tadi 24 Live round, ya. Live iya. round. Kalau X Factor di Bootcamp, namanya bootcamp. kira-kira kan biasanya nih kalau misalkan dari ajang pencarian bakat itu mereka-mereka yang tidak lolos untuk sampai ke bisa bilang final lah. Ada beberapa yang udah ditanda-tandain diambil-ambil, contohnya kayak Fabio Aser. Oh Diambil. iya. Kamu pernah gak sih ada tawaran dari produser untuk seperti itu? Sebenarnya enggak sih ya. Enggak tahu, enggak. Nggak tahu. Enggak sih kalau aku enggak ya, mungkin aku Atau kalau mungkin Padi Lirik, kamu Oh, kayaknya lebih enggak cocok sih. buat main sinetron nih, atau mungkin Enggak buat bintang sih. iklan. Kan Sebenarnya, biasanya banyak tuh kayak gitu-gitu. Sebenarnya ada mungkin yang kayak gitu, cuman dia di luar dari ajangnya itu Kak. Jadi emang mungkin dia tuh orang, maksudnya bukan orang yang terlibat di dalam pihak ajangnya, cuman dia suka nonton aku misalnya di ajang pencarian bakatnya, terus DM sendiri ke aku atau ngehubungin. Oh, jadi kayak sebenarnya gitu. menghubunginya via direct message di Yes, sosial jadi media langsung gitu ya. ke akunya. Langsung berarti ya. Oke, sebenarnya kalau boleh tahu nih, pelajaran yang kamu dapat ketika mengikuti ajang pencarian bakat itu apa? Sebenarnya pelajarannya itu ini sih Kak, kita harus kuat secara mental dan fisik juga sih. Karena emang kalau kerja di dunia industri musik, apalagi mau jadi penyanyi, entertainer itu emang kita harus selalu harus selalu prima gitu, dalam kondisi yang prima di Harus di selalu depan fit ya. di depan orang-orang. Kadang-kadang orang nggak mau tahu lu Iya. lagi galau, lu lagi apa. Lu tetap harus hibur kita. Iya Kak, benar. Bener kan? Iya, dan aku sebenarnya ini sih selalu dikasih pesan sama orang-orang terdekat aku juga, kalau nanti misal udah sukses atau gimana ya jangan lupa awalnya tuh dari mana dan awalnya siapa aja yang udah ngebantu, karena biasanya kan ada mungkin beberapa orang yang akhirnya udah sukses tapi lupa gitu dulu gimana waktu masih ada di bawah kayak gitu sih Kak. Gak inget prosesnya dia seperti Iya, apa jadi ya. emang pelajarannya kita harus lebih kuat secara mental dan fisik itu Kak. Oke, next. Fitnah atau fakta Alisa lebih memilih jalur label biar lebih cepat terkenal? Sebenarnya aku memilih jalur label itu fakta, tapi lebih cepat terkenalnya tuh fitnah. Ngambil jalur label takut belibet ya ngomongnya. jalur Label. labelnya itu fakta. Fakta itu. Kalau untuk jalur cepat terkenalnya itu
Fitnah. Karena papa aku bilang ke aku kayak kalau kamu mau jadi musisi atau penyanyi yang beneran, jangan incer terkenalnya gitu. Pasti nanti, nggak pasti, cuman sebagian besar kalau orang yang cuman ngincer terkenalnya ya usianya juga nggak akan selanggeng. Sebenarnya untuk terkenal itu. zaman sekarang gampang banget, tinggal bikin sensasi. Iya, gampang. Cuman ya itu, kalau memang kita pengen terkenal sebagai seorang musisi yang berprestasi ya kita harus build branding banyakin karya. Dan karya-karya sih Kak emang. Gitu. Sebenarnya gampang karena sekarang juga banyak media-media yang bisa bikin orang-orang tuh tahu kita tuh siapa kayak gitu kan. Setuju banget. Nah, sebenarnya kalau misalkan tadi kan kamu bilang sekarang kamu bisa masuk label. Yes. Awal mula bisa ketemu dan bisa masuk sama label tuh kayak gimana? Jadi awalnya itu sebenarnya ini udah sebelum aku ikutan The Voice Kids dan juga X Factor. Justru sebelum mengikuti ajang pencarian bakat ini udah ketemu label? Udah jadi masuk? Belum masuk. Oh, tapi udah belum ketemu? Masuk dong. Udah ketemu. Jadi aku ketemu, sekarang kan aku di Indosemar Records. Aku ketemu sama A&R-nya. Aku dihubungi lewat direct message. Terus juga diajakin ketemu dan ternyata juga nyambung. Akhirnya tetap berhubungan baik. Cuman waktu itu aku emang memutuskan untuk mau coba ikut ajang pencarian bakat dulu. Karena kan itu once in a lifetime experience ya Kak. Jadi aku ikutan dulu. Terus waktu aku udah selesai ikutan, ternyata mungkin jodoh kali ya sama labelnya. Jadi dipertemukan kembali, akhirnya aku sign. Akhirnya sign lah setelah mengikuti ajang pencarian bakat ini. Yes. Gitu. Baik, lanjut. Fitnah atau fakta? Kalau Alisa ini baru saja ngeluarin single perdana yang lagunya ini tulis sama Alisa sendiri. Fakta. Kalau ini 100% fakta. 100% fakta. Jadi baru ngeluarin single baru, ditulis sendiri. Ini ada fun fact-nya. Boleh ceritain. Jadi aku nulis ini tuh waktu aku SMP. 3 tahun lalu. 3 tahun lalu SMP 4, sudah bisa bikin lagu. 5, ya sekitar 5 tahun. Lagunya tentang apa sih sebenarnya? Jadi tentang orang yang suka sama sahabatnya sendiri, cuman dia itu takut pertemanan itu hancur. Ini pengalaman pribadi berarti? Sebenarnya aku tuh lupa ya, aku pernah nggak ya suka sama sahabat sendiri. Cuman yang pasti ini dari observasi aku terhadap teman-teman aku ya, banyak. Observasi. Kayaknya kalau observasi agak sedikit ragu ya. Oh iya, tapi nggak bisa Kak. Aku tuh kalau suka sama orang tuh harus dari awal aku udah suka. Jadi nggak bisa sahabat gitu. Jangan bilang gara-gara sini ada mama, nggak apa-apa. Anggapnya nggak ada. Aku open banget loh sama open? Open. Ih, suka banget. Open, Beneran. open. Jadi sebenarnya ini hasil observasi kamu. Jadi mungkin nanya ke teman-teman bagaimana awalnya mencintai seorang sahabat. Iya. Tapi pengen lebih Karena mungkin nyaman kali. Tapi dari hasil observasi kamu ini banyak gak sih teman-teman kamu yang mencintai sahabatnya itu sendiri tapi akhirnya bisa berlanjut ke arah yang lebih dari sahabat? Lebih dari sahabat, judul aku dong itu ya. Oh, itu judulnya justru? Judulnya itu, lebih dari sahabat. Iya. Oke. Iya, ada sih, sebenarnya ada. Tapi kayaknya lebih banyak yang gagal kali ya. Apa harus ada risetnya dulu nih? Nah, riset lagi kayaknya. Mungkin dari sekarang pertemanan di SMA. Oh, beda kali ya kalau SMA kalau udah. Kalau SMA tapi ada juga yang sahabat jadian. Tapi ada juga yang ya udahlah gue pendem aja lah gitu. Lagian dia udah punya cewek. Kan ada juga ya, misal sahabatnya punya cewek tapi kitanya suka. Lah ya mau gimana gitu kan. Baik. Terus akhirnya gimana nih? Proses awalnya lagu kamu yang perdana ini yang diciptakan kamu sendiri ini bisa dilirik atau bisa diajukan ke label tuh kayak gimana? Jadi awalnya tuh aku emang mengajukan sekitar 4 lagu. Itu semua semua kamu yang bikin? Aku tulis. Dan sisanya ini tuh lagu ballad, 3 lagu ini. Dan cuma 1 lagu ini yang upbeat. Akhirnya didengar, aku perdengarkan ke A&R-nya, ke produsernya. Terus akhirnya yang dipilih lagu ini. Kayak gitu sih Kak. Ya akhirnya pilih yang justru nggak upbeat? Yang upbeat. Iya, yang beltnya kenapa enggak? Aku juga nggak tahu deh. Bocorin dikit boleh nggak sih? Tentang apa aja lagunya yang 3 ini? Oh, sebenarnya galau-galau aja sih Kak. Lebih ke galau. Itu pengalaman pribadi semua kan? Karena secara katanya kalau galau tuh pengalaman pribadi. 3 lagu yang belt ini? 1 doang yang pengalaman pribadi, yang 2-nya enggak sih. Apa judulnya? Bahkan belum ada judulnya deh.
Oke, BAJ berarti ya. BAJ. Belum ada judul, BAJ. Oh iya. Belum ada BAJ judul. belum ada judul. Iya, benar. Itu bisa dijadiin judul juga sih. Oh begitu. Menceritakan tentang apa memang? Jadi aku pernah suka sama orang gitu. Oke. Mama- Yang tadi suka sama sahabat, sekarang suka sama orang. Oke, baik. Enggak Kak, kita tuh harus Berarti nggak jauh-jauh tentang percintaan ya? Iya, kita tuh harus memanfaatkan segala momen yang ada, Kak. Oke, baik. Jangan sampai kita disakitin sama cowok tapi kita cuma dapat nangisnya doang, cuma dapat hikmahnya. Kita harus bisa bikin karya. Jangan cuma dapat hikmahnya doang. Disakitin cowok dapat hidayah biasanya. Oh iya sih. Lebih untuk tidak mudah untuk cepet suka sama orang Oh biasanya. iya, benar. Iya sih. Iya sih. Heeh. Kamu tipikal orang mana nih? Tipikal yang Aku mana? aku susah suka. Susah suka sama orang. Susah banget tapi Berarti kamu giliran. tipikal orang yang setia. Iya, emang aku setia, Kak. Oh ya? Iya. Oh, udah punya pacar? Nggak dibolehin sama mama. Tapi aku iya, tapi kalau suka mah suka aja. Oh, ada lah gitu. ya, lagi deket ada lah ya. Ada. Lirik mamanya dulu gitu. Dia takut dia. Waktu proses pembuatan lagu kamu tadi itu yang lebih dari sahabat. Yes. Itu berapa lama? Sebenarnya kalau untuk bikin lagunya sendiri tuh cuma 1 hari. Jadi aku tuh tipe orang yang nggak bisa Jadi bertele-tele. benar-benar one take sehari 8 jam langsung jadi? One take. Jadi aku tuh harus nunggu mood gitu kan. Oke. Dan aku waktu itu dapat banget tuh moodnya waktu aku SMP. Kan namanya juga anak SMP, kayak passionnya tuh masih membara banget. Terus abis itu aku bikin pakai gitar. Aku bikin, tapi sebenarnya itu belum selesai lagunya. Itu waktu itu yang bikin aransemen musiknya kamu juga sendiri sebenarnya? Bukan, aransemen bukan aku. Oh bukan. Tapi kalau nada aku. Oh nada kamu, aransemen musik ada orang lain lah ya? Musik produsernya. Ada produsernya. Oke, sejauh ini gimana nih respon dari orang-orang terdekat kamu, mungkin atau mungkin kamu sudah dengerin ke para fans-fans kamu setelah lagu ini keluar, gimana tuh responnya? Responnya sebenarnya lucu-lucu ya. Ada yang bilang, aduh relate banget nih gitu kan. Aduh relate banget, baru aja gue ngerasain ini, kayak gitu lah orang-orang. Rata-rata biasanya anak kecil ya? Iya, tapi ada juga yang bilang katanya kayak gini. Apa? Lagunya kayak Hello Kitty, katanya kayak gitu. Apa itu? Enggak, kayak kakak tahu gak sih kucing yang warna pink gitu? Tahu, tapi maksudnya itu lagu kayak Hello Kitty itu gimana? Makanya aku juga bingung, mungkin maksudnya imut-imut kali ya, lucu gitu. Oke. Mungkin. Ya Beda kan? generasi susah. Aku juga bingung kenapa dianalogikannya sebagai Hello Kitty gitu kan? Tapi kamu sendiri paham maksudnya kenapa dianalogikannya Ngerti sebagai sih ya, Hello Kitty? lucu mungkin Lebih ya, ke gemes, girly, lucu, girly. gitu kan? Iya. Oh gitu, baik. Next, fitnah atau fakta nih? Apa? Mau beralih menjadi konten kreator katanya Alisa ini selain menjadi seorang penyanyi. Iya. Enggak. Beneran? Fitnah, kalau beralih mah fitnah itu bisa dibarengin lah sebagai content creator sekalian sebagai penyanyi gitu kan. Tapi katanya kalau misalkan kita lihat di sosial media kamu ini aktif banget tau bikin konten-konten. Aku suka soalnya emang aku juga kayak dikelilingi sama teman-teman yang suka bikin konten Karena akhirnya. aku juga sempat kepoin Instagram kamu. Oh iya. Iya, ada konten yang lucu-lucu gitu, kamu tuh kayak nanya-nanya gitu. Iya, aku nanyain random aja orang. Itu dapat ide dari mana? Kepikiran dari mana? Oh, itu aku sebenarnya dapat idenya. Jadi aku nanya ke temen aku gitu kan, kayak gue pengen nih cobain. Waktu itu aku terakhir tuh bikin konten publik, sambung lirik. Sambung lirik nyanyi. Iya, sambung lirik nyanyi. Dan aku tuh DM dulu ke teman aku yang emang suka bikin konten publik. Aku bilang, gue pengen nih bikin konten publik tapi yang masih berhubungan sama nyanyi, apa ya gitu. Akhirnya bilang sambung lirik aja, coba orang random. Sambung lirik random. Iya, dan itu ke mall gitu. Jadi benar-benar orang-orang yang gak kamu kenal? Kenapa? Berarti benar-benar orang di konten itu orang yang kamu gak kenal? kenal tapi random? abis itu aku jadi kenalan. Abis itu kenalan? Kenalan, iya. Kita lihat dulu nih, ada beberapa videonya katanya. Coba kita lihat di layar ajaib. Nih, mana kamera? Nah, $100 ini buat lo kalau lo bisa nyambungin lirik ini. gas. Oke. Menangislah. Jangan nangis. Jangan nangis. Bombastic side eye. Gitu sih. Salah. Salah. Satu kali kesempatan lagi deh. Oke? Ya. Biarkan cinta tumbuh sebisanya.
Cinta na na na. Beneran? Cinta apa? Nana aja udah, cuman gue nggak gitu deh liriknya. Salah sih. Terus gimana dong? Kan tadi lu nggak bisa nih nyambungin lirik gue. Lo bakal tetap dapat $100 ini kalau lu udah follow gue. Coba kita lihat dulu ya. Ya belum follow. Yaudah deh, lu follow aja dulu. Ntar kalau ketemu lagi sama gue kasih lagi hadiahnya 2 kali lipat. Oh, gue follow ya? Iya. Kalau dia bisa. Wah, tapi tadi lucu banget. Itu sebenarnya disetting apa enggak nih? Karena dia Enggak, tapi jadi gini. apa dia emang sebenarnya nggak tahu lagu itu gitu? Aku juga nggak tahu ya, cuman abis itu kita kenalan. Itu tadi kamu kasih $100. Kalau dia bisa. Kalau bisa. Kalau dia bisa. Kenapa kamu gak ketemu aku? Ya nggak tahu ya, bukan kakak yang di depan lumayan, $100 aku. Gitu. loh. Enggak, kalau bisa nanti aku kabur. Tapi pernah gak sih kamu ketemu orang nggak sih? Tapi memang orang itu bisa gitu. Belum pernah. Aku baru pertama kali kan nyobain konten publik. Oh, ini pertama kali. Biasanya aku pernah cobain konten publik tapi nggak ada hadiahnya. Tapi kayak jadi ngasih hadiah ini bener-bener baru pertama kali dan kali. luck di kamu ya jadinya luck ya. di saya ya. Mungkin nanti buat teman-teman yang mau $100. Kamu biasa daerah mana? Ntar aku samperin dah tuh. Jaksel aja, Jaksel aja. Jaksel. Siapa tahu ketemu ini ya. Langsung ditodong gitu. Oh, gas. Sambung lirik lumayan loh $100. Cuma nyambungin lirik doang, ngasih cuma-cuma gitu. Iya, gitulah, Kak. Apakah kamu nyoba bikin konten Ada nggak juga? sekarang $100 nih? Nggak ada. Nggak bawa, gara-gara tahu pasti nanti ditanya. Benar. Tapi kamu sebenarnya kalau untuk konten itu sendiri ada pakemnya nggak sih, arah atau jalur konten kamu tuh mau di mana? Ada. Jadi kalau zaman dulu kayak udah tua aja ya, Kak. Jadi kalau kemarin beberapa tahun lalu kalau aku bikin cover tuh masih rame. Karena belum banyak orang yang bikin cover. Tapi karena sekarang itu untuk kita ngedit lebih gampang, untuk bikin home recording lebih gampang, jadi emang udah lebih banyak orang yang bisa kan. Akhirnya aku beralih, jadi aku itu biasanya bikin covernya yang nggak biasa. Misal lagu Indonesia, aku jadiin lagunya bahasa Inggris, tapi masih dengan nada dan kata-kata yang sama gitu. Atau lagu Inggris jadi Indonesia, atau misal aku parodiin. Jadi emang dikemas sedemikian rupa biar orang mau nonton sampai habis. Karena emang biasanya kalau mau naik, orang tuh harus nonton sampai habis, kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan disuruh milih, kamu pengen menjadi penyanyi apa konten kreator? Penyonyo. Apa itu? Penyanyi. Oh, tetap penyanyi. Iya. Nggak mau jadi konten kreator aja? Sebenarnya enggak sih ya, karena emang sejatinya di dalam Sejatinya pengen menjadi penyanyi, meneruskan bakat dari ibu dan bapak. dan bapak. Kamu berapa bersaudara? Aku tiga. Kamu anak ke? 2. Anak kedua. Berarti anak pertama dan anak satu tidak mau menjadi seorang penyanyi. Tidak mau ada yang jadi musisi. Dan mama sudah berusaha untuk membujuk adik saya, tapi tidak berhasil. Belum saatnya, mungkin belum tertarik. Ya. Biasanya bakatnya masih ngumpet-ngumpet, biasanya di kamar mandi atau mungkin gimana gitu ya. Oke, kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi seputar single perdananya dari seorang Nabila. Nabila, kok jadi Nabila? Alisha Dira. Alisha. Seperti biasa nih, kamu udah mampir di sini, kayaknya nggak afdol kalau nggak kita challenge. Jadi kita tuh akan men-challenge bintang tamu yang hadir ke sini di segmen Cilandak. Jadi kita akan men-challenge kamu untuk menciptakan lagu secara dadakan, ya. Oke, boleh. Oke. Selamat datang di segmen Cilandak, ciptakan lagu mendadak. Oke. Nah, kita akan challenge kamu untuk menciptakan lagu secara dadakan karena kamu pinter banget nih bikin lagu ya. Amin. Oke, kita akan challenge kamu untuk menciptakan lagu tentang ibu. Tentang ibu. Oh, oke. Musiknya dari piano ya. Langsung ini. Langsung. Kak Jay bisa telepati nggak sama aku? Kita chordnya sinergi ya. Di mana mainnya? Ini di mana? Oke. Apakah bisa dimulai? Boleh. Oke. Mama, sejauh mana ku kan melangkah
bersama dirimu, Mama. Dikala semua orang menyakitiku, hanya kamu yang ada di sampingku, Mama. Apa jadinya diriku tanpamu di dalam dunia ini? Yang ku butuhkan hanya dirimu untuk ada di sampingku. Duniaku terasa cukup tanpamu. Mungkin aku bisa gila karena sendiri. Janji untuk temaniku sampai aku bisa mandiri. Mami kenapa nangis? Kamu berhasil membuat satu studio berlinang air mata termasuk ibu kamu sendiri. Oh iya, sebenarnya ini relate banget sih kalau disuruh bikin lagu tentang ibu. Oh pengen nangis aku. Arti ibu buat kamu apa sih sebenarnya? Jadi sebenarnya mama tuh, aku dari dulu kan emang dekat banget ya sama mama. Tapi aku tuh kayak artinya tuh gini loh, beneran aku bisa loh hidup di dunia ini kayak berdua doang sama mama aku bisa gitu. Asal ada mama aku, daripada aku harus kayak hidup di dunia ini tapi tanpa mama aku mendingan yaudahlah kita berdua aja kayak gitu. Karena aku pernah, jadi kalau boleh cerita, aku introvert. Introversi. Udah ganti. Ini suasana lagi sedih, lagi didramatisir, tiba-tiba diplesetin. Biar aku nggak nangis kan. Ntar kalau aku nangis mama aku itu marah sebenarnya lagi. sengaja dari tadi. Ntar mama aku marah lagi bilang nanti makeupnya luntur gitu. Oh ternyata lebih peduli sama makeup ya. Gitu Kak. Berarti memang kamu ini sama mama kamu tuh benar-benar dekat banget ya? Dan yang aku baru kerasa. Jadi emang dari dulu tuh sebenarnya dekat banget. Cuman titik baliknya tuh waktu aku SMA. Jadi waktu SMA tuh aku nggak tahu kenapa, tapi kayak tiba-tiba banyak hal yang sebenarnya mungkin di sekolah aku nggak ngelakuin atau aku tidak seperti itu banget, tapi orang-orang tuh pada judgy sama aku, pada kayak menghakimi aku dan lain-lain. Dan di situ aku jadi ngerasa saat aku ada di bawah, yang beneran bisa temenin aku tuh cuman mama. Jadi aku pernah Kak, di sekolah tuh aku kayak lagi sedih banget kayak gitu. Terus Kakak tahu nggak sih, mama tuh sampai datang ke sekolah aku. Padahal aku bukan anak TK kan. Maksudnya biasanya kan yang didatengin ibunya anak TK gitu. Berarti sesayang itu juga mama sama kamu ya. Oke, lanjut nanti lagi cerita-cerita sedihnya ya. Oh iya, itu kita ini dulu, lanjutin lagu challenge kamu di sini. Iya. Oke, kata kedua yang harus kamu selesaikan untuk menciptakan sebuah lagu adalah tentang jatuh cinta. Oke. Tapi jatuh cintanya kayak in a positive general way aja lah ya. Oke. Boleh. Oke. Oke, baiklah. Awalnya aku melihatmu biasa saja, tapi mengapa lama-lama di mataku kau begitu indah. Tak pernah aku bayangkan untuk menggantikanmu di dalam hatiku. Aku tak bisa cintai orang lain yang bukan dirimu. Jelaskan padaku mengapa aku harus jatuh cinta, padahal biasanya ku bisa saja hidup sendiri.
Oh, suka deh bintang tamu gini. Biasanya kan nyanyi sepotong-sepotong nyiptain lagunya. Ini full kayaknya. Bentar. Nggak, Pak. Bisa jadi album nih abis Otaknya ini. jalan terus nih. Tuk 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 tuk. Pertanyaan cuma satu. Ini lagu udah ada apa belum? Belum. Hah? Kok bisa kawin? Ya karena Sinkron? kita kan emang main bareng. Main telepati. Oh, main apa? Enggak, maksudnya main aja. Biasanya emang diiringin. Oh, udah tahu lah ya chord-chordnya di mana ya. Jadi iya kayak gitu. Tapi kayak lagunya tuh kayak seolah-olah kayak memang udah ada gitu. Enggak sih, belum ada sebenarnya. Belum ya? Cuman emang kata-katanya tuh pakai kata-kata hati aja Kak, jadi ngalir. Wih, kata-kata hati jadi ngalir. Iya. Oke, lagu berikutnya Alicia. Oh, bentar Kak, aku boleh nanya nggak Kak? Oh, apa? Jadi ini harusnya sepotong-potong doang ya? Nggak apa-apa, nggak biasanya. Beberapa orang tuh biasanya cuman sebait gitu. Kalau ini kamu full, enak, bagus. Oh, nggak apa-apa berarti? Nggak apa-apa, kalau bisa full. Oke, full album Full ya? album. Karena biasanya dari mereka yang udah Nah. biasanya mereka udah jadiin begini tuh mereka ngambil YouTube dan jadi lagu. Oh iya. Iya, dijadi lagunya buat dia. Oh iya. Oh iya, serius. Nanti kamu yang ibu tuh jadiin lagu ya, enak banget loh. Serius? Beneran. Oh iya, udahlah, boleh lah. Siapa tahu tuh, mama kamu aja suka sama dia mah ya. Terima kasih Kakak. Oke, next. Lagu berikutnya yang harus kamu ciptakan adalah tentang suasana di pedesaan. Oke, kebetulan aku emang pernah ke desa sih. Siap, mangga. Oke. Dibikin kayak jazz-jazz gitu aja yang kayak. Oke. Aku yang biasanya menghirup udara Jakarta tak pernah merasa sesejuk ini. Pemandangan begitu asri menyeruput kopi hitamku di depan persawahan. Di sini tak ada yang harus dikhawatirkan. Ku hanya bisa menghela napas dan bersyukur akan nikmatnya Tuhan. Aku tak harus berpikir betapa pusingnya kerjaan. Aku bisa makan dengan tenang di desa ini, berkenalan dengan tetangga yang sangat supel adanya. Oh, aku ingin tinggal di sini saja. Wow! Kamu mah kayaknya memang paket lengkap deh. Cantik iya, suara bagus iya, nyiptain lagu juga luar biasa Oh, loh. tapi jujur yang tadi aku suka sih. Yang barusan, Iya, yang barusan aku suka. saya tiga-tiganya udah suka loh. Makasih, karena yang tadi beneran sinkron amat sama si Kak Jaya nih. Iya barusan, saya kaget loh dia langsung gitu. Juara ya. Iya, makasih Kak. Satu lagu terakhir Oke. yang harus sabar. Terus satu lagi, enggak satu lagi. Aku pengen Alisa menciptakan lagu yang menggambarkan sosok diri kamu sendiri. Sosok diri aku nih. Ya. Dalam hal apa dulu? Dalam hal Dalam- menyanyi, dalam hal belajar, dalam General aja. general. Oke. Dibikin sedih aja. Berarti kenapa bikin sedih? Kenapa kamu? Dibikin kayak gelap gitu loh. Oke. Sebenarnya apa yang ku mau, ingin mengejar ini itu. Di sekolahku belajar dengan sangat gila, dan aku pun masih ingin mengejar cita-cita.
Sudah? Oh, Gitu oke. aja. Boleh lagi. Udah, cukup. Ya udah. Nanti saya terekspos, Kak. Karena ini kayaknya curhatan pribadi yang tadi di awal. Emang iya sebenarnya. Dibilang capek belajar kan? Aku capek belajar, Kak. Kelas 12, Kak. Kelas 12. Capek. Bentar lagi kamu kuliah lebih pusing lagi. Aku mau ambil kuliah santai aja. Oh, kuliah santai. Apa itu kuliah santai? Emang ada ya? Enggak ada sih. Psikologi aku. Oke teman-teman, kita kasih nilai. Kira-kira nilai berapa untuk Alisa? 1000. Woi. Juara lo Alisa ini. Bentar lagi kamu menjadi seorang penyanyi dan seorang komposer. Pokoknya cipta lagu semuanya Amin. dibabat tuh. Amin. Kayak Mahalini nanti bentar. Amin. Amin ya. Amin. Oke, kita lanjut lagi ngobrol sama Alisa. Oke. Kira-kira dalam jangka waktu dekat ini, kamu lagi ada proyek apa? Aku mau produksi untuk single kedua aku. Boleh dibocorin? Apa mungkin udah ada? Sebenarnya aku inginnya sih kayak surprise aja ya, Kak. Biar orang mantengin aku juga lah. Biar follow sosmed aku juga. Biar Oke. bisa kalau mau dapat update follow aja sosmednya. Instagramnya. Cuman yang aku bisa kasih tahu adalah aku akan ganti genre. Aku akan ganti genre. Apakah jadi dangdut? Enggak. Oh, enggak. Enggak bisa, aku belum belajar. Oh, sih. belum. Tapi harus bisa Harus sih. bisa. Suatu saat harus bisa. Apa mungkin ke rock? Bukan. Ah, bukan juga. Mungkin bocorin aja kali. Kosidahan. Agak folky gitu. Folk. Oke, baik, kita tunggu aja nanti ya. Yes. Buat kalian penasaran, di follow aja makanya Instagramnya langsung tuh. Nanti Yes. jadi tunggu update-annya seperti apa biar tahu di situ ya. Iya benar. Tapi kamu, aku pengen nanya nih. Boleh. Ada rasa tertarik gak sih beralih gitu? Bukan hanya di seorang penyanyi aja. Waktu mungkin jadi pemain sinetron, pemain film, bintang iklan. Oh, yang maksudnya masih berhubungan sama dunia entertain gitu Iya. ya, Kak. Sebenarnya aku tuh dulu pernah main sinetron, Kak. Oh, ya? Tapi waktu kecil. Jadi aku main sinetron Dubidu. Terus Oh, iya, yang bareng itu. ini, Baim Cilik. Kalau Baim Tarzan Cilik. Dubidu. Tapi aku juga ikut Tarzan Cilik. 1 episode doang. Tapi aku kabur gara-gara ngelihat kayak orang pakai gorila gitu. Aku takut. Gitu. Iya, tapi kayaknya sih aku mungkin enggak ya, Kak. Mungkin aku mau fokus di nyanyi aja. Lebih fokus ke nyanyi, udah Iya. bulat. Iya. Kira-kira harapan terbesar dari seorang Alisa apa nih? Harapannya semoga aku bisa lebih sering lagi menciptakan karya yang orang-orang suka. Terus juga semoga buat teman-teman yang masih seusia aku khususnya yang mau mengejar cita-cita udah bisa dimulai dari sekarang. Jangan malu, jangan takut, dan kejarlah passion kalian, carilah apa yang kalian suka. Mumpung masih kecil, mumpung masih muda. Masih banyak yang bisa dipelajari. Iya benar, masih banyak waktu untuk gagal. Sebelum kita beranjak, Wede, sampai nanti kamu untuk mempromosikan single kamu, aku pengen deh, karena kan kalau misalkan dari tadi nih kita lihat nih Alisa ini sama mama itu deket banget. Ada kata-kata atau ucapan yang ingin diucapin sama mama nggak? Aku mau ucapin terima kasih untuk mama aku yang sudah sangat memfasilitasi aku. Begitupun papa aku gitu ya. Palingan aku mau ngucapin maaf juga kalau sering repotin. Terus juga banyak maunya nih anak. Jadi ya please stay by my side sampai aku nanti mungkin bisa gantian aku yang nyenengin mama, gantian aku yang nemenin mama. Kalau sekarang kan mama yang nemenin aku, nanti aku yang bakal nemenin mama kayak gitu. Amin. Oke, kira-kira aku pengen tahu nih, seoptimis apa Alisa? Kira-kira 5 tahun ke depan kamu akan sesukses apa? Sebenarnya kalau 5 tahun ke depan mungkin aku bisa visualisasi diri aku tuh, nggak tahu ya, aku nggak mau optimis banget. Harus dong. Takut jejak digital ini. Ntar aku lihat lagi 5 tahun Siapa tahu lagi. nanti ini jadi doa buat kamu. Oh iya, semoga aku udah bisa jadi penyanyi yang lagu-lagunya tuh didengerin sama orang. Amin. Terus juga semoga nanti 5 tahun kemudian aku udah bisa menyelesaikan studi aku, sarjana, udah jadi sarjana, nanti bisa udah mulai kerja, bisa tetap nyanyi meskipun kuliah, kayak gitu sih Kak paling. Jadi di 5 tahun ke depan kamu sudah Sarjana, sudah semakin banyak lagi karya-karya kamu dan semakin
dikenal banyak orang gitu ya. Iya, Amin. amin. Boleh teman-teman satu studio mari kita bilang amin. 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 Alicia, thank you banget sudah mampir di sini. Pokoknya Thank you, sukses buat Kak. kamu dan buat single perdana kamu Oh, yang iya berjudul dong. Lebih Dari Sahabat yang sesaat lagi akan dinyanyikan. Yang Oke. pastinya di sini juga waktunya saya harus undur diri, tapi di sini saya juga nggak ada bosan-bosannya nih. Untuk sobat musik di rumah, jangan lupa untuk selalu saksikan program Music for Us. Dan buat kalian jangan lupa juga di download aplikasi Cupmu, karena kalian di sana bisa menonton 24 jam nonstop semua program-program yang ada di Transvision tentunya, salah satunya Music for Us. Dan akhir kata, saya Ruli Abimargana, tentunya sampai ketemu lagi di Music for Us minggu depan. Sampai ketemu lagi, dan ini sebagai persembahan terakhir Alicia dengan lagu Lebih dari Sahabat. Sudah berapa lama ku menunggu kau membukakan pintu hati untukku. Sudah berapa lama penantianku menanti balasan cintamu untukku, tapi aku tak dapat mengatakan, karena kamu hanya sahabatku. Temukanlah cinta di balik cerita kita yang tak kunjung usai. Dengarkanlah isi hatiku. Namun bila kau masih meragukan diriku, percayalah bahwa memang benar aku mencintaimu lebih dari sahabat. Sudah berapa lama aku bersabar melihatmu dengan